Kitabul Ilmi halaman 529. Tapi ini kan kita belum mulai. Saya kira ini wajahnya bergairah menuntut ilmu. Yang cewek alhamdulillah bergairah, ya, menuntut ilmu, kelihatannya ceria, alhamdulillah syukur. Yang cowok juga seperti itu, bergairah. Karena apa? Berkumpul, ya, cewek dengan cowok, jadi menambah gairah. Artinya menambah motivasi kita belajar. Bagus ya. Sudah ketemu? Ini saya amati yang laki-laki ini lemes. Padahal kumpul sama cewek bergairah, tapi dia semakin lemes. Kenapa? Hah? Dia enggak apa. 529. Dilihat. Ya. 529. Halamannya buka aja langsung. Halamannya. Jangan pahrasatnya. Yang dibuka halamannya 529. Ya. Sudah itu? Silahkan buka, lihat, amati. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan diamati. Apa katanya itu? Kitabul Ilmi. Yang kebetulan kita ini sedang apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sama pahalanya dengan orang yang berjihad. Jihadnya di mana? Sabilin. Pinter sama jawabannya. Jadi pahala nuntut ilmu itu pahalanya sabilillah. Makanya gurunya ini luar biasa. Kalau kita berperang bisa mencapai pahala sabilillah, apa-apa yang disiapkan, apa-apa yang kita siapkan. Kalau kita perang, pedang, apalagi apa? Perisai. Kemudian apa lagi? Ada bekal. Apa lagi? Apa lagi yang kita siapkan? Kendaraan, pikiran, nyusun strategis dan sebagainya. Tenaga pikiran habis terkuras. Begitu juga kalau menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu supaya sama pahalanya dengan sabilillah, apa yang disiapkan? Apa? Pertama, pikiran. Buku. Tahu buku? Buku ibarat perisai. Pedang ibarat pulpen. Strategi kita, apa kita gunakan strategi? Pikirannya, telinganya, ya, kemudian matanya, melihat gerak-gerik musuh, matanya melihat pelajarannya, ya, ikhlas karena
Allah. Ini hadir karena Allah ya? Benar ini? Oh iya. Jangan nanti ada lagi-lagi ya. Ini yang laki juga ya, jangan niatnya karena perempuan. Jadi tidak dapat nanti pahala jihad itu tidak ada, kosong lompong, akhirnya kita lelah belakang. Karena itu mari kita lihat supaya ini jadi bahan motivasi untuk kalian yang menuntut ilmu. Apa yang harus kita cari dalam menuntut ilmu? Ya, perhatikan bagus-bagus. Kemudian setelah itu nanti selesai materi, amati diri sendiri. Saya ini sudah memang termasuk ke dalam kategori benar-benar nuntut ilmu atau tidak? Nanti kita lihat ya. Nah, kitabul ilmi. Kitabul ilmi, haza kitabul ilmi. Ini pembahasan tentang ilmu. Apa itu ilmu? Ada yang bisa ini. Apa itu ilmu? Yang laki-laki apa itu ilmu? Hah? Coba kita dengar dulu. Apa ilmu? Hah? Angkat suaranya dong. Apa itu ilmu? Wah. Iya, coba apa? Kamu kenapa jawab itu di belakang ketiak temennya seperti? Nah, coba yang perempuan apa ilmu itu? Hah? Coba apa? Astagfirullah. Jadi dengan kita berilmu, sehingga ilmu itu apa? Dapat kita mengetahui sesuatu yang belum jelas. Artinya ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Qala ta'ala, ini ada beberapa ayat Al-Quran. Tapi ingat, kalau sudah Al-Quran berbahasa jangan dibantah. Tidak boleh. Benar ya? Ya, ini yang perempuan biasa rewel bantah Al-Quran. Benar kan? Hah? Benar ini. Yang pakai cadar tidak bantah Al-Quran ya. Tidak boleh membantah Al-Quran. Tapi banyak orang perempuan membantah Al-Quran. Ya? Iya. Contohnya ayat Al-Quran yang dibantah sama perempuan. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa. Bagaimana, setuju ya? Ya Ustaz, Enggak setuju. Ustaz. Itu Al-Quran berbahasa, jangan dibantah. Tapi kalau bercontoh, kalau tidak ada masalah. Ya, semoga mendapatkan sama-sama senggang. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, apa ini? Kalau kita menuntut ilmu, apa yang kita baca? Qul Rabbi zidni ilma. Apa artinya? Katakan, hai Muhammad, Rabbi zidni, tambahlah aku ilma. Apa ilmu? Ilmu. Tambahlah aku ilmu. Ini sudah jelas ini. Kenapa kita berbahasa seperti ini? Berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Kenapa yang laki-laki? Qur Rabbi zidni ilma. Kita disuruh berdoa supaya kita ditambah ilmu kita. Kenapa di dalam Al-Quran berbahasa seperti ini? Artinya apa? Hah? Di dalam kita menuntut ilmu itu
peran Allah itu luar biasa dari kemampuan kita. Benar kan? Walaupun kamu belajar sampai pesot, tetapi kalau reda Allah tidak memberikan, kan kamu tidak dapat. Kan seperti itu ya. Makanya kamu berusaha, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah aku ilmu. Itu ya, jangan lupa berdoa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawil lazina, apakah sama allazina ya'lamuna, orang-orang yang mengetahui, wallazina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Taruhlah sekarang saya contohkan ya. Kalau kamu berada di tempat gelap, ini di tempat gelap, ruangan gelap. Yang satu orang saya kasih dia lilin, satu dia bawa. Yang satu orangnya saya tidak kasih dia lilin, tapi sama-sama di tempat gelap. Lilin ini ibaratnya seperti apa? Ilmu. Al ilmu nur. Ilmu adalah cahaya. Ini kata-kata apa ini? Kata apa ini? Tasbih. Tasbih apa ini? Iya, tasbih balik. Apa tasbih balik? Tasbih yang dibuang, adatut tasbih wawaj, dibuang al wajah sabahnya dan alat tasbih. Benar. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ini agak jauh tempatnya lagi sehingga muter-muter ini kepala. Bagaimana caranya supaya adil ya? Supaya adil Jadi ilmu adalah cahaya. Kita kembali ke pembahasan. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu. Bahasa Al-Quran memang seperti itu, tidak sama. Saya gambarkan seperti tadi. Dalam 2 kamar, saya kasih satu orang lilin, dan yang satu kamar saya suruh satu orang masuk tanpa lilin di dalam kegelapan. Kira-kira yang mengetahui jalan keluar mondar mandir itu yang mana? Yang membawa lilin. Yang tidak membawa lilin, dia akan tersesat mau keluar kemana. Itulah gambaran ilmu. Al ilmu nur. Jadi ilmu itu tujuannya untuk apa? Seperti lilin, ada yang membimbing kita untuk arah jalan kemana. Sama dengan ini juga, tidak bawa lilin berarti dari mana dia keluar, dia tidak mengetahui jalan. Itu ya. Nah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Apakah sama orang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan? Tentu tidak sama. Lalu yang lebih baik itu yang mana?
Yang lebih baik itu yang mana? Tentunya yang berpendidikan, yang memiliki ilmu. Ini ingatkan ini. Jadi kalau kalian berilmu, kalian pasti berharga. Kalau tidak punya ilmu, kalian menjadi tidak berharga. Coba lihat itu, amati para tuan gurunya. Harganya luar biasa. Harga sangat luar biasa, kemuliaannya itu luar biasa. Apanya yang dilihat? Ilmunya. Kalau mereka yang tidak berilmu ya seperti orang-orang yang apa namanya? Iya kan? Seperti tadi, apanya yang dihormati? Yang dihormati adalah ilmunya. Ya. Cobaannya juga berat menuntut ilmu. Ya. Cobaannya berat. Tapi harus sah. Kita lanjut. Wa qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman minkum daripadamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu darajat, beberapa derajat. Ini ingatkan ini. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Kemudian wallazina. Nah ini wallazina kan umum. Kalau yang tadi allazina amanu. Benar kan? Orang yang beriman diangkat derajatnya. Orang yang beriman ini, apakah dia berilmu atau lebih-lebih dia berilmu? Orang beriman memiliki ilmu, Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Kemudian ada kata wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah ini orang yang memiliki ilmu, apalagi dia beriman, memiliki ilmu, luar biasa. Contohnya ya, banyak orang Kristen keilmuannya lebih tinggi. Benar kan? Coba itu. Orang Yahudi banyak, kepinterannya, keahliannya banyak. Dibanding daripada orang beriman, kadang dia lebih tinggi keilmuannya. Itu di zaman sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan Islam mulai muncul. Ya. Muncul di berbagai bidang, di kedokteran, di ilmu perbintangan, banyak itu ya. Jadi harus belajar ilmu perbintangan, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika. Ada nggak di Al-Quran itu? Ada semuanya ya, ada semuanya. Jangan nanti kita belajar kitab terus, tetapi di dalam kitab itu ya garis besar, secara rincinya ya dibahas di masing-masing keahlian masing-masing. Kan begitu? Ya, ada nanti kan lanjutkan sekolah di kedokteran, silahkan di perbidanan, supaya jangan nanti dokter laki yang menolong perempuan melahirkan, serba disikut barang-barang itu. Makanya supaya tidak terjadi hal itu, perempuan harus menjadi apa? Ya perbidanan, perawat dan sebagainya, dokter spesialis dan sebagainya. Ya, supaya kalau ada yang sakit perempuan diperiksa sama siapa? Apa? Perempuan sama perempuan yang periksa. Kalau dokternya laki, ya laki yang periksa. Kalau pasiennya perempuan diperiksa sama dokter laki, kan nanti muncul yang lain, penyakit cinta. Dakduk pada jantungnya. Oh, ini bertambah keras denyutanya. Kenapa ini? Ternyata pasiennya cinta sama dokter. Jadi supaya jangan seperti itu.
Harus kalian bisa itu jadi dokter ada, perawat ada, bidan ada, begitu juga perempuan. Ya. Jadi mana ayat tadi apa? Orang beriman berilmu sangat luar biasa, bagus. Dibanding daripada orang apa? Orang yang bukan beriman berilmu. Ya. Kenapa? Bisa saja ini orang-orang apa? Orang-orang Hindu, orang Buddha nanti kan kalau mengobati, oh ini orang Islam ini ya, kasih saja obat yang berbahaya, akhirnya orang Islam mati. Makanya perlu kamu harus ada yang ahli niat karena untuk menjaga apa? Untuk menjaga perkembangan umat Islam. Kan seperti itu ya? Dalam segi politik. Kemudian ini yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Coba kalau kamu lihat sekarang, kalau dokter itu ahli, apalagi orangnya alim, orangnya luar biasa itu, ya. Ada dokter ahli agama, ahli juga di bidang pengobatan, makanya luar biasa dia gali Al-Quran hadis, itu dipakai untuk mengobati. Kan seperti itu ya, sangat dihargai. Nah, banyak juga orang yang bukan beriman, dia bukan Islam, tetapi dia dokter, kamu hargai tidak juga? Kan pasti kamu hargai. Kenapa kamu hargai? Karena ilmu kedokterannya kamu hargai. Kan seperti itu. Apalagi dia beriman, apalagi dia alim, apalagi dia jadi dokter. Kan luar biasa. Kamu wajib menghormatinya. Kan seperti itu. Berarti dia menyelamatkan manusia, bisa menolong manusia dari segi keilmuan, juga dari segi keprofesian, keahlian di bidang medisnya. Ya. Nah, jadi tentu orang yang berilmu lebih tinggi derajat daripada yang bukan berilmu. Baik. Kemudian waqala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama. Tahu ulama? Tahu. Apa arti ulama? Orang-orang beriman. Ulama, apa arti ulama? Ulama, bentuk kalimatnya apa ulama? Jama? Hah? Alim, alim. Alama, banyak ilmu. Ulama, para ulama yang banyak ilmu. Nah, jadi itu ya. Siapa yang takut? Hanya orang yang banyak ilmu. Lebih-lebih ilmu agama. Tapi kalau tidak ada ilmunya, apa yang akan mengantarnya untuk takut kepada Allah? Ya tidak ada. Gitu kan? Dengan kita memiliki ilmu, kita tahu siapa yang sebenarnya yang menciptakan kita. Kan seperti itu ya. Makanya siapa yang paling takut kepada Allah? Ya tentu siapa? Adalah orang yang di dalam kaidah ada mengatakan, kaidah atau hadis kalau tidak salah, mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, tahu dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Apa maksudnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Pernah kalian mengetahui apa isi dalam perutnya? Pernah enggak? Coba itu. Yang laki, pernah enggak kamu tahu itu di dalam otaknya ada lubang mengarah ke telinganya? Ya.
kemudian nyambung. Mata juga seperti itu. Matanya ini gagah-gagah laki-laki. Pernah kamu lihat itu? Apa yang ada di balik mata? Ya, ini bagaimana jadi kita ketahui Tuhan? Ya, coba itu. Di dalam tulang ada apa? Masa dalam tulang ada? Hah? Ya, di dalam tulang itu menurut ilmu biologi apa? Ada apa? Ada yang tahu nih perempuan? Hah? Apa? IPA biologi. Ya masuk seperti tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Makanya renungkan dirimu. Ilmu kan itu ya. Jadi ilmu pengetahuan termasuk pikirkan dirimu. Pikirkan dirimu dari mana diciptakan. Di dalam pembuluh darah ada apa? Di dalam tulang ada apa? Ya. Di dalam perut ada apa? Pernah itu kamu lihat itu teliti? Pernah enggak? Nah, semuanya itu supaya kamu berpikir betapa kuasanya Allah yang menciptakan kita. Benar kan? Jadi itu juga termasuk apa? Ilmu itu. Termasuk apa? Ilmu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Kita lanjut. Ini hadis ya. Jadi secara kesimpulan dapat dinyatakan bahwa orang yang memiliki ilmu adalah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang supaya kamu mendapatkan kelebihan derajat itu, kamu harus berusaha menjadi orang yang banyak ilmu. Ngerti itu? Ya baik. Kita lanjut. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Hadis datang dari Muawiyah, mudah-mudahan Allah meridainya. Ini diawali dengan an. Biasa diawali dengan an. Hadis apa namanya? Menurut mustalah hadis. Hadis apa namanya? Hah? Hadis apa? Kalau diawali dengan an, hadis apa namanya? Hah? Hadis apa? Angkat suaranya dong. Angkat suaranya. Oh, kalau diawali dengan an, katanya hadis sahih. Hadis sahih ya? Hadis apa? Hadis mauquf itu ada temannya hadis mauquf. Memang setiap diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim itu adalah hadis sahih. Tetapi ini masuk juga dalam hadis an Muawiyah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Mudah-mudahan Allah meridainya. Qala berkata, siapa yang berkata ini? Muawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muawiyah, apa artinya tadi? Berkata. Yang kedua, qala Rasulullah, apa arti qala? Bersabda. Kenapa beda ini? Hah? Yang laki-laki. Kenapa beda? Qala pertama dengan qala kedua. Qala pertama kita artikan apa? Qala kedua diartikan apa? Bersabda. Pintar ini yang perempuan yang biasa. Senyumnya menggairahkan juga ini. Bagaimana laki-lakinya? Harus gairah kamu. Jadi kenapa itu namanya kalau kita belajar ilmu balaghah li ajlil qaro'in.
muqtadal hal, sesuai keadaan. Yang ngomong pertama siapa? Manusia biasa, sahabat Rasulullah. Yang ngomong kedua siapa? Utusan Allah. Kan gitu. Makanya bahasa adabnya adalah bersabda. Kalau gurunya ngomong apa katamu? Hah? Nah ini, kalau guru ngomong apa kamu bahasakan? Seandainya ini tuan guru mengajar, apa katamu? Seandainya telah berkata tuan guru ini, kata halusnya apa? Hah? Tuan gurunya berbahasa. Berbahasa. Tuan guru berbahasa. Yang bagus dong. Bahasa bagusnya itu apa? Hah? Ya, apa coba angkat suara? Berbahasa. Yang perempuan apa kata kita? Hah? Apa? Nah ini. Nanti tanyakan sama tuan guru kalau ketemu salah satunya. Tuan guru, kalau kita mengatakan sida berbahasa itu apa kata kita supaya jangan salah sebut. Ya. Perlu itu adab itu. Karena adab itu menyebabkan ilmu menjadi barokah. Kalau adabnya tidak ada ya, barokah ilmu tidak ada. Baik. Mayyuridillahu bihi khairan. Barang siapa dikehendaki Allah dengan orang itu khairan, kebaikan. Nah ini, kalau Allah menghendaki memberi seseorang kebaikan, terus apa katanya? Yufaqihu fiddin. Niscaya Allah memberikannya pemahaman dalam ilmu agama. Nah ini ya, mana perbedaan faqih dengan ilmu? Nah ini, ilmu itu apa ilmu? Pengetahuan tentang sesuatu. Kalau faqih itu apa? Paham. Pemahaman. Apa paham itu? Kamu paham dah? Mana beda paham dengan ilmu? Ya. Coba yang laki, paham apa? Mengerti. Kemudian ilmu apa? Mengetahui. Paham itu apa? Ya. Jadi kalau paham itu lebih mendalam artinya dengan ilmu. Kalau ilmu sekedar mengetahui. Tetapi kalau paham, seluk-beluknya dia paham. Malahan sampai dia amalkan dan laksanakan. Sehingga dengan pemahaman yang dilaksanakan itu, bila dibiasakan, maka dia akan berubah menjadi orang yang berpendidikan. Apa berpendidikan? Berubah dari yang negatif menjadi positif. Ya. Ada perubahan, sama kalian ada perubahan. Yang tadinya belum belajar sholat jenazah, begitu belajar akhirnya tahu belum sholat jenazah. Berarti kalian berpendidikan. Ya. Paham ini? Baik. Makanya kalau Allah memberikan kepadamu kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman di bidang agama. Ngerti dong? Apakah ilmu biologi termasuk bidang agama enggak? Kimia termasuk enggak? Matematik termasuk enggak? Termasuk bagian daripada agama. Ya. Kan bagian daripada agama kan? Bukan sholat saja, bukan zakat saja. Tetapi kalau kamu pelajari tadi, seandainya ilmu biologi, IPA, kimia dan sebagainya,
Setelah kamu tahu, kamu bisa jadi dokter, bisa kamu mengobati orang sakit. Amin. Yang sakit tidak mampu berdiri sholat, setelah kamu obati, dia mampu sholat. Kan luar biasa itu. Ya. Makanya secara talim muta'alim dipelajari juga ilmu kesehatan. Kesehatan bagian daripada ilmu agama. Matematik bagaimana? Hah? Matematika termasuk enggak? Termasuk. Kalau enggak belajar matematika, siapa yang bisa merumuskan tentang masalah harta warisan? Benar kan? Iya. Jadi siapa yang bisa? Makanya perlu matematika kalau dikasih pelajaran nanti. Jangan malas belajar matematika. Ya. Apa yang laki nanti kalau disuruh bagi harta warisan, kalau tidak bisa ilmu matematika, apa dipakai? Ya, ya makanya paraid juga itu adalah membahas matematika. Kemudian ilmu perbintangan, ya. Apa termasuk ilmu bagian ilmu agama enggak? Ya, termasuk enggak? Apa dalilnya di Al-Quran? Ya. Bumi ini datar atau bundar? Bundar. Apa dalilnya di Al-Quran? As-samsu tajri li mustaqarrin laha zalika. Itu makanan setiap hari bagimu, tapi kamu tidak tahu maksudnya. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab supaya paham bumi ini bundar. Ya, muter mengelilingi matahari sehingga muncul siang dan muncul hari menjadi minggu, matahari beredar, kemudian apa? Berputar di poros, bumi berputar sama bulan mengelilingi maka terjadilah siang dan malam, kadang terjadi namanya gerhana. Makanya secara ajaran Islam kamu disuruh sholat gerhana. Ada yang belum bisa sholat gerhana ini, ya. Nah, semua itu harus diketahui dengan pelajaran ilmu apa? Ilmu perbintangan. Kamu tahu nama gempa, kamu sudah ada di Al-Quran itu sudah ada. Tinggal kita manusia menggalinya sekarang. Ya, iya, baik. Waduh, dia hilang. Apa habis baterainya? Kita lanjut. Sudah jam berapa ini? Sampai jam 11. Ya. Ya harus jam 11. Kalau enggak saya korupsi nanti. Korupsi waktu. Ya kamu bilang enggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu lelah duduk dari tadi. Saya tahu kamu lelah duduk dari tadi, tapi kalau saya berhenti sekarang korupsi waktu jadi. Yang laki-laki itu lelah ngait itu. Duduknya. Ya. Sebenarnya jadi laki-laki harus tegar, kenapa kalah dengan perempuan? Subhanallah. Ya baik. Jadi itu yupaki hubit harus apa? Barang siapa diberikan kebaikan oleh Allah maka diberikan pemahaman di bidang agama. Jadi nanti di kelas 3 dipelajari tentang siapa sih penemu matematika, siapa penemu kedokteran, siapa perbintangan, siapa kimia, fisika. Di kelas 3 di dalam materi bahasa Arab ada itu dibahas. Penemunya adalah orang-orang ulama-ulama Islam yang baru berumur 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya, kamu berapa yang dihafal?
Yang laki-laki berapa? Ya, baru 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ya. Nggak pernah duduk di universitas. Penemu-penemu ini nggak pernah duduk di universitas. Ya. Tetapi kan kita harus cari jurusan. Oh, saya ingin kedokteran supaya kamu tahu itu. Ya. Makanya jaga kesehatan ya supaya sehat. Sehat itu nikmat yang berharga. Kalau kita sehat kan senyumnya ceria, cerah, luar biasa. Tetapi kalau sakit tersenyum, waduh bibirnya seperti jatuh. Bener dah? Ya, benar itu bibirnya seperti jatuh. Tapi kalau kita sehat walafiat, senyum adalah tersedekah itu kan. Sedekah sama teman pagi-pagi tersenyum. Bagus, Sado. Asal jangan nyengir sendirian sambil jalan. Kalau nyengir sendirian itu dia kemana palang 12 ini. Baik. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk kebaikan diberikan pemahaman di bidang agama. Alhamdulillah Al-Halim ini tafsir dipelajari, hadis agama, belum IPA, matematika, paraid lagi. Luar biasa. Dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Ini luar biasa. Kalau kamu di sekolah umum saja diterter. Besok kamu begitu sudah dewasa, kamu tidak tahu cara sholat. Waduh, gawat. Yang rugi siapa? Ya, yang rugi kamu. Ya, kita lanjut supaya kita tahu lebih betul. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ini laki-laki tidak ada gairahnya. Kenapa tidur itu? Ya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, la hasada, tidak boleh dengki illa fi isnain, kecuali pada dua hal. Boleh kita iri pada 2 hal, yang lain itu tidak boleh. Yang pertama, rajulun atahullahu, dengki kepada seorang laki-laki atau kepada seseorang baik laki perempuan boleh. Atahullahu malan, yang Allah berikan kepadanya harta. Jadi ada seseorang diberikan harta oleh Allah, ada seorang perempuan diberikan harta oleh Allah. Bisa saja walaupun laki-laki banyak yang kiri, gagah tapi kiri. Yang perempuan juga ada, hartanya banyak, apalagi orangnya cantik, kaya harta, cantik juga, kaya dunia akhirat, adabnya soleh. Luar biasa kan? Iya. Yang laki juga ada yang kaya luar biasa, adabnya tidak ada. Tetapi sekarang yang beradab itu adalah diberikan harta oleh Allah. Lalu bagaimana? Fasalatahu ala halakatihi fil haq. Dia pergunakan hartanya itu atas menghabiskan hartanya fil haq, di dalam kebenaran. Benar kan? Jadi dia gunakan hartanya, kesimpulannya dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Kamu punya miliaran, ya, sumbangkan untuk pondok Al-Halimi, ya, gitu kan? Ya, itu namanya kita harus iri sama mereka. Ini apa ini? Cuma bayar kalender sampai ribut. Saya punya saudara 2 di Al-Halimi. Siapa yang bayar? Padahal itu
dikasih kalender 2, paling tidak itu kamu kasih 5 harga kalender. Jangan ribut. Ini ribut sampai sekecamatan. Subhanallah. Kita harus iri tuh. Kamu diberi harta, lalu nggak usah, sudah saya ambil kalender, tapi uang yang mengalir. Hebat. Ya, ini laki-laki terutama ini yang rajin kerja, perempuan juga rajin kerja. Ya. Kemudian apa? Warajulun, dan kita iri kepada laki-laki yang bagaimana? Perempuan bisa enggak? Tapi jangan kecewa ya, di hadis ini laki-laki